Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati, jemaat yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di minggu yang berjalan ini, kita akan memohon hikmat oleh Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih karena atas perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan yang teramat baik dalam kehidupan kami. Pun di saat ini Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu, kami rindu untuk disapa lewat kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan beri kami hikmat, beri kami pengertian yang baik, agar kami dapat mampu memahami maksud dari kebenaran firman-Mu. Dan firman ini akan menjadi pedoman bagi kami di dalam kami menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Beri hikmat bagi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk membentangkan firman-Mu. Kiranya Engkau kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja, agar dia boleh membagikan firman Tuhan bukan karena kuat dan hebatnya, melainkan itu semua berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah menjadi doa kami. Berfirmanlah kepada kami, karena saat ini kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa dan persembahkan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Dan untuk pembacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja 3, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-28. Sekali lagi dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-28, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hamba-Mu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati, tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja,
maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan, Salomo semasa dia hidup, dia dikenal sebagai seorang yang saleh, seorang yang taat sama seperti ayahnya Daud. Dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga melihat kehidupan Raja Salomo yang saleh dan taat ini, maka Tuhan memberikan kesempatan bagi Salomo untuk meminta sesuatu yang dia mau. Nah, kalau orang mungkin diberikan kesempatan untuk Tuhan meminta sesuatu yang orang mau, pasti orang semua suka mau minta berkat. Orang semua pasti suka mau minta kekayaan. Orang semua pasti suka mau minta umur panjang, mau minta kehormatan. Nah, berbeda dengan Raja Salomo. Ketika dia diperhadapkan dengan situasi dan keadaan tersebut, ketika dia mendapat kesempatan yang sangat luar biasa, Raja Salomo ini dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta umur panjang. Bahkan dia tidak meminta berkat atau hal-hal yang hanya berpusat pada kepuasannya sendiri. Dan pilihan Salomo saat itu sungguh luar biasa. Karena di mana hal yang diminta Raja Salomo kepada Tuhan ialah hikmat daripada Tuhan. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang sungguh besar ketika dia memimpin bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, dan saat ini kita melihat bagaimana Salomo mendemonstrasikan hikmat yang ada padanya untuk memutuskan satu perkara, di mana dalam pembacaan firman Tuhan kita di saat ini diceritakan tentang dua orang perempuan yang memperebutkan anak yang masih hidup. Dikisahkan dalam firman Tuhan di saat ini, pada waktu itu Salomo dia diperhadapkan dengan satu perkara di mana ada dua orang perempuan sundal yang tinggal dalam satu rumah. Masing-masing perempuan ini mereka melahirkan seorang anak. Nah, perempuan yang pertama, dia menceritakan duduk masalah yang terjadi antara dia dan perempuan yang tinggal bersama dengan dia. Di mana perempuan yang pertama ini, dia mengatakan bahwa anak perempuan kedua ini mati karena tertindih ibunya yang sedang tidur. Sehingga ketika perempuan kedua dia bangun dan mendapati anaknya sudah mati, dia menukar anaknya ini dengan anak yang masih hidup. Sehingga ketika pagi hari tiba, ketika perempuan yang pertama bangun, dia hendak menyusui anaknya, ternyata didapatinya anaknya sudah meninggal. Dan ketika dia mengamati anak tersebut, itu bukan anaknya. Nah, usai menuturkan masalah dari sudut pandang perempuan yang pertama ini, maka perempuan yang kedua pun dia buka suara. Dia tidak menerima cerita dari perempuan yang pertama, karena menurutnya anaknya lah yang hidup. Nah, perbedaan pendapat antara kedua perempuan ini menimbulkan konflik yang berujung pada pertengkaran di depan sang Raja Salomo. Nah, apa yang dilakukan Raja Salomo ketika dia diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang sulit itu? Salomo dalam mengambil keputusan, dia memakai hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Raja Salomo mau menguji perempuan-perempuan tersebut dengan memberikan satu keputusan, dan keputusan itu ialah dia hendak memenggal anak yang hidup itu, kemudian dibagi menjadi dua bagian, dengan maksud setengahnya akan diberikan kepada perempuan yang pertama dan setengahnya juga akan diberikan kepada perempuan yang kedua. Tentu keputusan Raja Salomo ini membahayakan kehidupan anak yang masih hidup ini, sehingga timbullah belas kasihan dari ibu kandung dari anak ini, di mana dia mengatakan kepada Raja Salomo untuk tidak membunuh anak tersebut, melainkan membiarkan anak tersebut hidup walaupun harus diberikan kepada perempuan yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan, sungguh luar biasa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Raja Salomo ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Dia memakai hikmat daripada Tuhan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya,
kita juga butuh hikmat Tuhan untuk menuntun kita. Karena hikmat Tuhan ini bisa menuntun kita untuk memilih mana yang baik yang harus orang lakukan dan mana yang jahat yang harus orang hindari. Kalau orang cuma pakai orang pengertian sebagai manusia, maka belum tentu apa yang kita ambil, keputusan apa yang kita ambil, tindakan apa yang kita lakukan itu menguntungkan orang lain. Terkadang yang orang pikirkan so betul for orang kehidupan ternyata bisa menjadi beban bagi kehidupan orang lain. Oleh karena itu kita membutuhkan hikmat Tuhan. Apalagi ketika kita hidup di zaman yang semakin maju, zaman yang semakin modern, yang diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, dampak-dampak yang sangat luar biasa. Kalau orang tidak mampu membawa orang kehidupan di jalan yang benar, maka pasti orang bisa jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan dunia. Tetapi kalau orang mampu membentengi orang kehidupan dengan firman Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan, maka seberat apapun cobaan-cobaan itu, kita bisa melangkah maju dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, pesan firman di saat ini, mari orang terus meminta hikmat daripada Tuhan. Bagaimana cara agar kita bisa mendapat hikmat daripada Tuhan? Caranya ialah dengan orang terus mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan orang terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Karena kita harus ingat segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah titipan daripada Tuhan. Jadi tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya hikmat Tuhan akan terus menaungi perjalanan kehidupan kita di dalam kita menapaki setiap hari, baik itu dalam tugas tanggung jawab kita dimanapun kita pergi dan berada. Percaya ketika kita hidup takut akan Tuhan, ketika kita hidup setia, ketika kita hidup saleh, maka kita pasti akan memperoleh hikmat daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan di saat ini akan terus menguatkan kita, memotivasi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih karunia yang terus teralami di dalam kehidupan kami. Itu boleh nyata ketika di saat ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila firman ini akan terus menjadi semangat bagi kami, memotivasi kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami setiap hari. Mari kiranya Tuhan berkati kami sebagai jemaat-Mu, biarlah kiranya kami dimampukan di dalam kami menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Kiranya kami akan terus beroleh hikmat daripada Tuhan, agar hikmat ini akan menuntun kami di dalam kami menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Hikmat ini akan menuntun kami untuk memilih dan memilah mana yang harus kami lakukan, yang tentunya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Diberkatilah terus kerja pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang. Tuhan yang akan memberkati kami, Tuhan yang akan memampukan kami. Kiranya oleh hikmat Tuhan, kami bisa menjalankan kepelayanan ini dengan begitu baik. Kami boleh melayani jemaat-Mu, sehingga lewat pelayanan yang kami lakukan, itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah kami yang berdoa Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan cinta kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa dan persembahkan doa ini. Amin. Demikian firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan Yesus kiranya terus memberkati kehidupan kita. Shalom, damai di hati.